Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indung dan Ibu Pinkan, selaku dosen pada mata kuliah Konstruksi Bangunan Taman, izinkan saya untuk membuka presentasi dari kelompok 5, paralel 2 yang beranggotakan Fatimah Zahra, Muhammad Safwan, Sarah Salsabila, dan saya Rizky Widianto yang akan membahas mengenai Taman Kompleks Gor Saburai, Kota Lampung. Next. Oke, jadi Kompleks Gor Saburai merupakan salah satu ruang terbuka publik yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat ini, Kompleks Gor Saburai berperan sebagai wadah masyarakat untuk berinteraksi sosial, berolahraga, berekreasi, serta berkontribusi dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Area olahraga ini juga terdiri dari lapangan Saburai Korem 043 atau Gatam, arena olahraga, dan Taman Gajah. Namun, Kompleks Gor Saburai belum dapat memenuhi fungsinya secara optimal. Selanjutnya ada peta inventarisasi. Yang garis merah merupakan batas tapak, garis kuning merupakan jalur sirkulasi, lalu ada sumber kebisingan, garis yang bergelombang, lalu ada sinar matahari, ada arah angin, yang berwarna hijau itu vegetasi, dan warna putih itu adalah hardscape. Baik, selanjutnya ada analisis potensi. Jadi untuk akses manusia dan kendaraan itu telah dipisahkan dan diakomodasikan dengan baik untuk pemisahan antara sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan maupun meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi manusia sebagai pejalan kaki. Lalu ada area skateboard di kiri bawah di mana memiliki luasan yang sangat sesuai dengan fungsinya. Selain itu, area ini juga dapat dijadikan sebagai fungsi tempat berkumpul. Lalu di kanan bawah terdapat potensi vegetasi yang ada pada Taman Gajah berupa pohon angsana atau Pterocarpus indicus yang berada di tengah-tengah area antara fasilitas bermain di playground. Pohon angsana ini dapat berperan sebagai focal point pada taman. Di bagian kanan atas ada good view karena mengarah ke open fields yang memiliki vegetasi yang cukup rimbun. Baik, yang selanjutnya ada analisis kendala dan juga solusi. Untuk kendala yang pertama, terdapat kelembaban tinggi, banyak nyamuk, dan juga terbengkalai karena kurang perawatan pada area green di bagian atas. Lalu solusi yang dibutuhkan adalah butuh tanaman anti nyamuk serta peningkatan perawatan untuk green area. Untuk kendala yang kedua ada di bagian sini, yaitu PKL tersebar di sepanjang perimeter tapak yang membuat sirkulasi jalan umum kendaraan maupun akses ke tapak menjadi terhambat. Lalu solusinya yang dibutuhkan adalah penertiban dan juga perencanaan ruang bagi pejalan kaki dan juga pedagang kaki 5 perlu diperhatikan. Lalu area drop-off sebaiknya dipisahkan dari jalan raya sehingga tidak mengganggu sirkulasi lalu lintas. Lalu kendala yang selanjutnya adalah terdapat biang lala yang kumuh dan tidak sesuai dengan konsep taman anak. Lalu solusi yang dibutuhkan adalah menghilangkan biang lalanya dan juga mengganti dengan wahana yang lebih ramah anak dan tidak membutuhkan pengawasan yang cukup tinggi. Lalu kendala yang selanjutnya adalah terdapat vandalisme grafiti pada bagian area sebelah sini, dan solusi yang dibutuhkan adalah pengecatan ulang. Lalu kendala yang selanjutnya adalah retaining wall pada area sekitar gor sangat tidak terawat dan kotor yang menimbulkan bad view. Lalu solusi yang dibutuhkan adalah melakukan pengecatan atau pemugaran sehingga estetika tapak dapat meningkat. Lalu kendala yang selanjutnya adalah kurangnya vegetasi serta pemandangan bangunan yang terbengkalai sangat dominan, sehingga solusi yang dibutuhkan adalah penanaman vegetasi yang lebih rimbun untuk menghilangkan kesan gersang dan juga ekologi yang lebih baik. Lalu kendala yang terakhir adalah Taman Gajah didominasi oleh vegetasi ornamental seperti Phoenix sylvestris, tapi tanpa vegetasi peneduh gitu. Jadi area ini terkesan sangat panas dan juga gersang. Solusi yang dibutuhkan adalah menanam pohon peneduh pada area Taman Gajah untuk meningkatkan kenyamanan pengguna tapak dan meningkatkan keindahan. Selain itu, pemilihan vegetasi tutupan lahan dan semak yang sesuai dengan kondisi cuaca tapak.
Selanjutnya ada topsoil. Yang pertama, bahan dari topsoil taman tersebut ya ada tanah andosol, di mana tanah andosol ini memiliki kelebihan mengandung banyak unsur zat hara yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Karakteristik tanah andosol ini sangat bagus untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena memiliki tingkat kesuburan, kegemburan, dan memiliki kadar air yang cukup banyak untuk menyuburkan tanaman yang ditanam di atasnya. Untuk kekurangannya, tanah andosol ini memiliki struktur tanah yang gembur dan rapuh, sehingga tanah ini mudah terseret hujan dan angin atau mengalami erosi. Karena bentuk tapak yang relatif datar, tanah ini aman dari resiko longsor atau erosi berlebih. Namun, upaya pencegahan tetap dilakukan agar dengan menanamkan vegetasi penutup tanah yang tepat. Di mana bisa kita lihat di sebelah kanan itu dari atas ada penutup tanah rumput peking, yang di tengah itu kacang-kacangan dari Arachis pinotum, bentoi, dan yang di bawah ada rumput gajah. Selanjutnya ada bangunan gedung. Bangunan gedung yang dibahas di sini ada dua, yaitu bangunan gor dan musola. Keduanya menggunakan bahan batu bata, semen, dan pasir. Kelebihannya itu batu bata ini mudah disusun, harganya murah, dan hanya butuh semen dan pasir sebagai perekat. Lalu batu bata ini juga tahan panas, tetapi kekurangannya adalah dia itu sulit dirapikan karena bentuknya tidak teratur. Dan juga sulit mengendalikan suhu ruangan karena batu bata ini menyerap panas dari cuaca dan dingin juga dari cuaca. Lalu boros pada material perekat ini hasil dari yang pertama, kekurangan pertama itu yang sulit dirapikan itu. Lalu batu bata itu juga berat sehingga dia membebani struktur bangunan. Baik, yang selanjutnya adalah struktur penahan. Jadi bahan utama dari struktur penahan di tapak ini ada 3, yaitu batu alam, batu bata, dan juga semen. Untuk batu alam, kelebihannya adalah terkesan natural, tidak cepat rusak, dan juga ukurannya fleksibel, sehingga bisa dibuat di berbagai macam ukuran. Lalu kekurangannya adalah pori-porinya besar, sehingga butuh banyak bahan pengisi. Bahannya ini cenderung berat, harganya lebih mahal, dan juga butuh keahlian khusus dalam memasangnya. Lalu untuk batu bata, kelebihannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu mudah dipasang sehingga tidak memerlukan kebutuhan khusus, maksudnya keahlian khusus, lalu mudah diangkut karena ukurannya tidak terlalu besar, harganya cukup murah, tidak memerlukan perekat khusus, cukup semen dan pasir, dan juga tahan panas. Namun kekurangannya adalah sulit membuat pasangan bata yang rapi, menyerap panas saat musim dingin, menyerap panas saat musim panas, dan menyerap dingin saat musim dingin, lalu boros dalam penggunaan material perekat. Dan bahan yang terakhir adalah semen, yaitu kelebihannya mudah dibuat, daya rekatnya kuat, hasil akhirnya rapi, namun kekurangannya adalah harganya cenderung mahal, mudah retak, dan juga cepat kotor. Berikut ini adalah contoh foto-foto dari tapak. Selanjutnya ada dinding. Yang pertama itu dinding dari skatepark, dan kedua itu dinding dari signage welcome. Untuk yang skatepark itu menggunakan bahan konkrit. Kelebihannya itu maintenance-nya mudah, tidak terpengaruh cuaca, hemat biaya jangka panjang, dan dapat didesain secara fleksibel. Kekurangannya itu butuh tenaga ahli untuk membuatnya, dan biaya pembuatannya mahal. Untuk yang dinding signage welcome itu terbuat dari batu bata dan semen. Kelebihannya itu mudah dipasang, tahan panas, dan harganya murah. Kekurangannya bentuknya tidak rapi, sensitif terhadap suhu, pembuatannya lama, dan membebani penuh. Oke, selanjutnya ada paving yang menggunakan 3 material ini. Yang pertama ada aspal, dengan kelebihan jalan lebih halus, harga lebih ekonomis, lalu menghasilkan kebisingan lebih rendah, lalu lebih mudah diperbaiki, warna lebih teduh, serta waktu pembuatan lebih cepat. Lalu kekurangannya itu kurang tahan lama, bergantung pada kondisi tanah, membutuhkan banyak perawatan, dan memerlukan sistem drainase. Lalu yang kedua ada paving block. Kelebihannya itu murah, mudah dirawat, dapat menyerap air dengan maksimal, mudah dipasang dan dilepas, komponen ringan, bertekstur dan memiliki warna, serta memiliki bentuk yang unik. Lalu kekurangannya gampang bergelombang apabila pondasi konblok tidak dipasang dengan baik,
lalu mudah bergeser susunannya bila tidak direkatkan dengan benar. Lalu yang terakhir ada konkret. Kelebihannya ramah lingkungan, kebutuhan semen berkurang, bobot ringan, penyusutan rendah, cara pembuatannya sederhana, tahan panas, peredam suara yang baik, serta ekonomis. Kekurangannya kuat tekanan rendah dan juga berpori. Oke, berikut adalah sumber yang kami gunakan. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.